Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Uno. Kali ini kita akan belajar materi garis dan sudut. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lain, maka akan terbentuk sudut-sudut. Misal di sini ada garis K sejajar dengan garis L, kemudian dipotong oleh garis M, maka akan terbentuk sudut-sudut. Kita namakan A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Nah, sudut-sudut yang terbentuk itu antara lain sudut-sudut sehadap. Dua sudut dikatakan sehadap jika kedua sudut itu menghadap arah yang sama. Berarti di sini sudut sehadapnya adalah A1 sehadap dengan sudut B1, sudut A2 sehadap dengan sudut B2, sudut A3 sehadap dengan sudut B3, sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Nah, sudut-sudut yang sehadap itu besarnya adalah sama. Jadi sudut A1 sama dengan sudut B1, sudut A2 sama dengan sudut B2, sudut A3 sama dengan sudut B3, dan sudut A4 sama dengan sudut B4. Maksudnya di sini jika sudut A itu misalkan 60 derajat gitu ya, maka besar sudut B2 di sini adalah 60 derajat juga. Kenapa? Karena tadi sudut sehadap besarnya adalah sama. Oke. Oke, lanjut ke sudut yang terbentuk berikutnya. Sudut berikutnya adalah sudut-sudut bertolak belakang. Ya, sudut bertolak belakang itu adalah sudut yang saling membelakangi. Di sini ada sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3, sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4. Begitu juga dengan sudut B1 bertolak belakang dengan sudut B3, sudut B2 bertolak belakang dengan sudut B4. Nah, untuk sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi sudut A1 sama dengan sudut A3, sudut A2 sama dengan sudut A4, sudut B1 sama dengan sudut B3, dan sudut B2 sama dengan sudut B4. Jadi misalkan di sini sudut B2 itu adalah 30 derajat, maka besar sudut B4 juga adalah 30 derajat. Kenapa? Karena tadi adalah saling bertolak belakang, ya. Oke, lanjut ke sudut yang terbentuk berikutnya adalah sudut dalam berseberangan. Nah, yang ditandai ini adalah sudut yang berada di dalam. Nah, sudut dalam berseberangan di sini yaitu A3, sudut A3 dalam berseberangan dengan sudut B1 gitu ya. Terus sudut A4 yang ini ya dalam berseberangan dengan B2. Nah, ini sudut-sudut dalam berseberangan itu sama besar gitu ya. Artinya jika misalkan sudut A4 itu besarnya adalah 70 derajat, maka otomatis besar sudut B2 juga adalah 70
derajat. Kenapa? Karena tadi sudut yang berseberangan besarnya adalah sama ya, sudut dalam berseberangan besarnya sama. Oke, lanjut ke sudut yang terbentuk berikutnya, yaitu sudut luar berseberangan. Nah, yang ditandai biru ini tadi ya, ini adalah sudut-sudut yang berada di luar ya. Luar berseberangan, hampir sama dengan tadi, cuma bedanya di luar. Kalau tadi di dalam sini ya, nyebrang sini, sekarang di luar. Nah, luar berseberangan di sini ada A1 gitu ya, sudut A1 berseberangan dengan luar berseberangan dengan B3 gitu ya. Kemudian sudut A2 ya, sini berseberangan dengan sudut B4. Nah, luar berseberangan dengan B4. Nah, untuk sudut-sudut luar berseberangan itu besar sudutnya adalah sama ya, atau sama besar. Jadi sudut A1 sama dengan sudut B3 dan sudut A2 sama dengan sudut B4. Jadi misalkan di sini, misalkan sudut A itu 30 derajat, maka besar sudut B4 juga adalah 30 derajat, gitu ya. Karena tadi sudut luar berseberangan itu sama besar. Oke, lanjut ke sudut yang terbentuk berikutnya, yaitu sudut dalam sepihak ya. Ini sudut dalam sepihak gitu ya, yang tadi yang ditandai ini itu namanya adalah sudut dalam sepihak. Nah, kita tandai saja di sini. Ini ada garis M, kita tandai yang sebelah sini adalah sebelah kiri ya, ini sebelah kiri, dan sebelah sini adalah kita tandai adalah sebelah kanan gitu ya, sebelah kanan. Nah, sudut dalam sepihak, karena dalam sepihak otomatis sudut yang ada di dalam. Nah, sepihak berarti letaknya sama di sini semua, itu sepihak ya, karena di sini di kiri, ini kanan. Nah, sepihak A3 yang ada di dalam sepihak berarti sudut A3 sepihak dalam sepihak dengan sudut B2 gitu ya. Oke, terus sudut berikutnya sudut A4 ya, dalam sepihak dengan B1. Nah, jumlah dua sudut dalam sepihak itu adalah 180 derajat. Jadi jika sudut A3 ya ditambah dengan sudut B2 itu jumlahnya adalah 180. Ini kalau dijumlahkan 180. Begitu juga sudut A4 dijumlah dengan sudut B1 itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, misalkan di sini sudut A2 itu 60 derajat. Gitu ya. Misal ya. Nah, maka berapa sudut di A3? Nah, caranya tinggal sudut tadi kan ya, sudut A3 jika ditambah dengan sudut B2 itu jumlahnya adalah 180 derajat. Ya, berarti sudut A3 ditambah sudut B2-nya kita ketahui tadi adalah 60 gitu ya. 60 derajat. Maka besar sudut A3 sama dengan 180 derajat tinggal dikurang 60 derajat. Jadi besar sudut A3 sama dengan 120 derajat. Gitu ya, paham ya? Oke, lanjut ke sudut yang terbentuk berikutnya, yaitu sudut luar sepihak gitu ya. Nah, ini luar sepihak. Tadi dalam, sekarang luar gitu ya. Oke. Berarti masih sama ya. Ini tadi biar ingat gitu ya. Ini sebelah kiri. Tadi sebelah sini adalah sebelah kanan. Karena luar sepihak berarti posisi sudutnya yang ada di luar ya. Berarti luar sepihak di sini ada sudut A1 ya, luar sepihak dengan sudut
B4 dan sudut A2 ya, luar sepihak dengan sudut B3 gitu ya. Nah, untuk jumlah dua sudut luar sepihak adalah 180. Jadi sudut A1 jika ditambah dengan sudut B4 sama dengan 180 derajat. Begitu pula sudut A2 ditambah sudut B3 jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, sama halnya seperti tadi gitu ya. Misalkan di sini diketahui misalkan 100 B3-nya itu 150 derajat. Yang ditanyakan sudut A2-nya berapa? Gitu kan ya. Maka tinggal sudut A2 jika ditambah dengan sudut B3 itu jumlahnya 180 derajat. Maka sudut A2 ditambah sudut B3-nya tadi adalah 150 derajat gitu ya. Maka besar sudut A2 tinggal tinggal 180 derajat dikurang 150 derajat. Maka besar sudut A2 sama dengan 30 derajat. Gitu ya. Nah, ini A2 tadi. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada garis AD yang ini ya, sejajar dengan garis EG. Ya. Tentukan besar sudut BFH, berarti yang ini ya. Nah, ini. Nah, karena di sini diketahui, ya sudah diketahui ada sudut ABF, di sini sudut ABF, ya sudut ABF itu besarnya adalah 144 derajat. Yang ini ya, ABF itu 144 derajat. Dan besar sudut yang diketahui itu besar sudut DCF, yang ini ya, sudut DCF sama dengan 118 derajat. Nah, kita cari, sebelum nyari BFH, kita cari sudut CFG yang ini ya. Nah, ini hubungannya, hubungan DCF dengan CFG itu adalah saling apa? Dalam sepihak. Jadi tadi sudut dalam sepihak itu jumlahnya adalah 180. Artinya jika sudut DCF ditambah sudut CFG itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kenapa? Karena tadi dalam sepihak. Gitu ya. Oke, berarti sudut DCF itu tadi 118 derajat, gitu ya. Maka mencari sudut CFG itu tinggal 180 derajat dikurang 118 derajat. Maka besar sudut CFG itu adalah 62 derajat. Ya. Jadi di sini adalah 62 derajat. Oke. Nah, di sini ada hubungannya lagi, ya. Nah, sama EFH. Nah, di sini ya. Ada hubungannya lagi sama EFH. Maka sudut EFH itu pasti sama dengan sudut CFG. Kenapa? Karena saling tolak belakang. Gitu ya. Berarti sudutnya, sudut EFH itu besarnya adalah 62 derajat. Jadi di sini aja ya, 62 derajat.
Nah, berikutnya kita cari besar sudut BFE gitu ya. Nah, besar sudut BFE yang ini, kita cari yang ini. Nah, ini ada hubungannya dengan ABF. Nah, sudut ABF jika ditambah dengan sudut BFE itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kenapa? Karena dalam sepihak. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ada di dalam sepihak. Oke. Sudut ABF tadi diketahui 144 derajat. Ya, maka mencari sudut BFE caranya tinggal kita kurangi saja. Nah, sudut BFE tinggal 180 derajat dikurang 144 derajat. Jadi besar sudut BFE sama dengan 36 derajat. Ya. Jadi di sini adalah 36 derajat. Nah, sekarang berapa besar sudut BFH? Caranya tinggal sini aja ya. Sudut BFH caranya tinggal ini ya. Nah, tadi sini tinggal jumlahkan sudut ini sama sudut ini. Ya, berarti sudut EFH ditambah dengan sudut BFE. Sudut BFE. EFH-nya tadi 62 derajat, tinggal ditambah dengan 36 derajat. Jadi jawabannya adalah 98 derajat. Oke ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, untuk lebih jelas atau lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Kerjakan pada buku latihan. Jangan lupa ditulis soalnya, gitu ya. Perhatikan soalnya baik-baik. Bisa di pause dulu mungkin ya. Oke. Jika sudah ditulis, sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.